Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Singa naga emas mengaum, menggigit ujung depan perahu roh dengan mulutnya yang berdarah, dan dengan keras mengepakkan sayapnya yang besarnya 200 kaki sayap, dan menghancurkan perahu roh itu ke pegunungan di bawah. Pada saat ini, Ru Yanchen dan yang lainnya di perahu roh merasa mati rasa di kulit kepala mereka dan menggigil di punggung mereka. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa singa naga emas ini akan mati-matian sedemikian rupa. Boom! Bumi bergetar, dan debu memenuhi udara. Dalam sekejap mata, singa naga emas menggigit perahu roh dan menyeret perahu roh ke tanah. Orang besar, tunggu, biarkan aku membantumu, ucap dari Tan Yun berteriak serak. Mata Tan Yun merah, dan dia melompat keluar dari kabut hitam, dan Tan Yun mengeluarkan 11 pedang atribut, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dari cincin penyimpannya. Setelah 11 pedang terbang menembus langit, mereka dengan cepat menyebar dan mengelilingi perahu roh seperti sebuah cincin, mengelilingi lebih dari 2.000 orang yang telah melarikan diri dari perahu roh. Nangong Yukin melirik Tan Yun, yang bergegas ke arahnya. Nangong Yukin gelisah dan segera, Nangong Yukin berteriak ngeri, menyebar, Tan Yun akan membentuk formasi pedang, ucap dari Nangong Yukin. Nangong Yukin menutupi tubuhnya dengan kekuatan spiritual, dia memimpin untuk menyapu perahu roh dan bergegas keluar dari 11 pedang terbang yang tergantung di sekitar. Nangong Yukin bertarung mati-matian dengan Tan Yun selama kompetisi 4 seni di Sekte Abadi-Abadi. Nangong Yukin ingat dengan jelas kekuatan formasi pedang Tan Yun. Nangong Yukin panik. Dia tidak bisa membayangkan adegan di mana seorang murid di istananya akan dibantai setelah berada dalam formasi Tan Yun. Di perahu roh, para murid Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi yang ingin membunuh Singa Naga Emas, setelah mendengar jeritan Nangong Yukin, melarikan diri ke segala arah seperti burung yang ketakutan. Swiss. Ketika Nangong Yukin, Jiang Rou, Ru Yanchen, Li Miaoxin, dan ratusan lainnya melarikan diri dari formasi pedang yang belum diatur oleh Tan Yun, 11 pedang terbang dengan atribut tiba-tiba berputar dalam kecepatan tinggi. Satu demi satu meledakkan tirai pedang kacau yang panjangnya ratusan kaki, menutupi lebih dari 2.700 orang dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Di antara orang-orang ini, ratusan orang menghadapi formasi yang tiba-tiba muncul di depan mereka, dan mereka tidak bisa mengelak dan menabraknya. Ah! Tidak! Tuan muda, tolong, ucap dari para murid. Ditemani oleh ratusan jeritan, saat ratusan orang bertabrakan dengan tirai tipis susunan pedang, tubuh mereka meledak, berubah menjadi awan darah, dan tidak ada tulang yang tersisa. Wosh! Detik berikutnya, Tan Yun juga muncul di formasi pedang ilahi Hongmeng. Pada saat ini, singa naga emas di bawah formasi pedang bergetar dan memisahkan diri dari duri raksasa perahu roh. Segera, itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan masuk ke pelukan Tan Yun, menjadi seukuran anak kucing, dan pingsan. Jelas, singa naga emas terluka parah, jika tidak, itu pasti tidak akan pingsan dan akan membantu Tan Yun ketika menghadapi lebih dari 2.000 orang. Tan Yun mengabaikan semua orang. Dia membelai kepala kecil singa naga emas dengan mata merah, dan berkata dengan keras, untuk setiap tetes darah yang Anda tinggalkan, saya akan membiarkan mereka membayar lebih dari 2.000 nyawa, ucap dari Tan Yun. Dikelilingi oleh kekacauan ada lebih banyak dari 2.700 orang dalam kelompok, banyak dari mereka adalah master formasi besar tingkat menengah, tetapi master formasi besar ini, melihat sekeliling, tidak dapat melihat bahwa Tan Yun yang sedang menyiapkan formasi pedang. Pada saat ini, di luar formasi pedang ilahi Hongmeng, Mu Mengyi mencari Nangong Yukin dan melawannya dengan pedangnya. Saudarimu, aku akan membantumu, ucap dari Sue Zian. Niat membunuh Sue Zian sangat menakjubkan, dan dia bergabung dengan Mu Mengyi untuk melawan Nangong Yukin. Jun Buping, kau dan aku akan berurusan dengan Ru Yanchen, ucap dari Huan Fu Tingfeng dan tersenyum,
berubah menjadi bayangan, membawa cahaya pedang yang hampir merobek kekosongan, dia menyerang Ruyan Chen. Oke, setelah Jun Buping memberi tahu Sang Guan Bingbing untuk memperhatikan keselamatan, dia mengikuti Huang Fu Tinfeng. Serang, ucap dari Tukau Jun Luren, berputar-putar dengan kekuatan angin, tanpa menginjak pedang terbang, dia melayang ke udara, dan tiba-tiba, kekuatan guntur menyilaukan seperti piton raksasa melonjak keluar dari tubuh gemuknya, memegang pisau dapur atribut guntur, bunuh musuh yang lolos dari formasi pedang. Ayo pergi bersama, ucap dari lusinan murid dari artefak, jimat, dan formasi, berteriak, bergegas keluar dari pintu masuk jurang pemakaman para dewa, dan bergabung dengan huru hara. Di dalam gua, Baili Longtian memandang Xiao Qingxuan yang menjaga di sampingnya, dan mendesak, jangan khawatirkan aku, pergi dan bantu Tan Yun dan yang lainnya. Dan jaga dirimu baik-baik, ucap dari Baili Longtian. Mendengar itu, Xiao Qingxuan mengambil pedangnya, berubah menjadi bayangan, dan keluar dari gua. Kakak Baili, perhatikan keselamatan, aku akan membunuh musuh juga, ucap dari Kesinyi, yang masih terluka, menunjukkan niat membunuh di matanya. Setelah meninggalkan kalimat, cahaya melintas dan menghilang ke dalam gua. Pada saat ini, di luar jurang pemakaman para dewa, cahaya pedang, dan bayangan mendatangkan malapetaka di area radius 10 mil. Kerumunan telah memulai hura-hura. Alkitab Nirvana, tirai suci, ucap dari Mu Mengyi. Dan setelah itu, segera tangan kirinya menari seperti kilat di depan dadanya. Segera, kekuatan besar dengan cepat mengembun dari tubuhnya, masa primordial Sein primordial dengan diameter 10 kaki, tirai seperti bola transparan menyelimutinya. Segera setelah itu, dia melepaskan berbagai kemampuan dalam Nirvana Bible, dan menyerang Nangong Yukin dengan sinar pedang yang memecahkan kekosongan satu demi satu. Sue Zian segera melemparkan seni pedang ilahi 5 jiwa, dan segera, Sue Zian lain muncul di sampingnya, tubuhnya yang halus dikelilingi oleh kekuatan kayu hijau. Ini belum selesai. Hampir pada saat yang sama, 3 Sue Zian muncul, salah satunya dikelilingi oleh kekuatan air biru. Yang terakhir, kekuatan tanah coklat muncul entah dari mana dan menari-nari di sekitar tubuh dengan kecepatan tinggi. Serang, ucap dari Sue Zian M. Tubuh Sue Zian, yang kekuatan emasnya bergulir, memancarkan cahaya dingin di matanya yang indah. Dalam sekejap, pedang terbang dengan 5 atribut emas, kayu, air, api dan tanah harta terbaik, keluar dari tangan Sue Zian dengan 5 atribut. 5 jiwa menyatu, dan pedang dewa menghancurkan langit. Ucap dari Sue Zian. 5 Sue Zian penuh dengan niat membunuh, dan tiba-tiba, pedang mereka mengarah ke langit. Bas. Sejumlah besar kekuatan emas yang mempesona, kekuatan kayu, kekuatan air, kekuatan api, dan kekuatan bumi turun dari langit dan diserap ke dalam 5 pedang terbang. 5 Sue Zian berubah menjadi 5 sosok hantu, dan dalam sekejap mata, mereka bergabung dengan Mu Mengyi dan mereka menyerang menuju Nangong Yukin. Menghadapi serangan mengerikan Mu Mengyi dan Sue Zian, Nangong Yukin tiba-tiba mengeluarkan kekuatan kematian yang warna hitam, seperti seorang penyihir yang turun ke dunia, menuangkan kekuatan kematian ke dalam pedang terbang dengan atribut kematiannya. Pada saat yang sama, Nangong Yukin telah menggunakannya lagi, hanya sebagai orang suci Anda dapat memenuhi syarat untuk mengolah kitab rahasia jiwa ilahi dari Istana Jiwa Abadi, kenaikan jiwa spiritual, ucap dari Nangong Yukin. Segera aura kuno dan agung meletus dari tubuh Nangong Yukin. Segera, auranya naik dengan mantap, dan auranya yang tak terlihat dan kuat mendistorsi ruang dalam 100 kaki, dan auranya naik ke tingkat kedua alam pemurnian jiwa. Bam! Nangong Yukin mengepalkan pedang terbang atribut kematian di tangan kirinya, dan kekuatan kuno putih susu mengalir keluar dari tubuhnya, seperti naga, mengelilinginya. Segera, Nangong Yukin membalik tangan kanannya, dan pedang terbang berubah dari kekuatan kuno menjadi seputih salju. Pada saat ini, Nangong Yukin khawatir tentang keselamatan rekan sektenya yang terperangkap dalam formasi pedang oleh Tan Yun, dan Nangong Yukin pergi keluar segera setelah dia bergerak, tidak hanya melakukan sutra kenaikan jiwa ilahi,
tetapi Nangong Yukin juga melakukan seni pedang prasejarah dari Dewa Desolate Agung. Dengan segala cara, Nangong Yukin hanya ingin membunuh Mu Mengji dan Sue Zian sesegera mungkin. Pada saat yang sama, Lu Ren, yang dipusingkan oleh kekuatan angin, menghancurkan tubuh para musuh menjadi berkeping-keping setiap kali dia mengayunkan lusinan pisau dapur tipe guntur, menghancurkan musuh dengan jiwa janin yang sempurna. Pria gendut sialan, aku akan membunuhmu, ucap dari Li Miaoxin. Orang terkuat kedua di pintu dalam sekte abadi-abadi, yaitu Li Miaoxin, menyerang Lu Ren dengan pedang. Kalian berdua bertarung tak tahu malu, ucap dari Ru Yanchen berteriak marah ketika Huang Fu Tingfeng menyayat lengan kanannya dengan pedang, sampai berdarah deras. Menghadapi serangan Huang Fu Tingfeng dan Jun Buping, Ru Yanchen panik dan mencoba melarikan diri. Hehe, tidak masalah jika kita ingin menjadi tak tahu malu, yang penting adalah kamu akan mati, ucap dari Jun Buping. Mata Jun Buping mendung, dan dia berputar-putar dengan kekuatan kuno. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatannya, yaitu kekuatan ruang. Setelah mencegat jalan Ru Yanchen, tubuh Jun Buping berputar di udara, dan cahaya pedang kuno berwarna putih susu meledak, memaksa Ru Yanchen kembali. Pada saat ini, Jun Buping dan Huang Fu Tingfeng menyerang Ru Yanchen bola-balik. Mereka berdua bertarung melawan Ru Yanchen satu sama lain, dan pada saat yang sama, mereka dapat mengatakan lusinan cara untuk mati, dan membiarkan Ru Yanchen memilih. Ru Yanchen ketakutan dan wajahnya pucat. Tentu saja, Huang Fu Tingfeng dan Jun Buping tidak benar-benar akan membunuh Ru Yanchen, tetapi murni mengintimidasi. Pada saat ini, Sangguan Bingbing dari garis keturunan jiwa kuno menghadapi Jiang Rou, yang menempati urutan ke-6 di sekte dalam Istana Jiwa Abadi. Tanpa disadari, kedua gadis itu telah memindahkan medan perang ke gunung beberapa mil jauhnya. Satu demi satu cahaya pedang menghantam gunung, menyebabkan tanah bergetar dan kerikil jatuh seperti air terjun. Uci, Jiang Rou jelas adalah jiwa waktu, kecepatannya tiba-tiba melonjak, dan dia menikam tenggorokan Sangguan Bingbing dengan pedangnya. Matilah, ucap dari Jiang Rou. Sangguan Bingbing buru-buru menghindar, meskipun dia lolos dari nasib terbunuh oleh pedang, tetapi lehernya kulit putih dan lembut di sisi kiri perut tertusuk, dan darah menyembur keluar dari leher. Jelas kekuatan Jiang Rou lebih tinggi dari Sangguan Bingbing. Tepat ketika Jiang Rou sombong dan akan membunuh Sangguan Bingbing, tiba-tiba, suara serak kecemasan datang dari kejauhan. Hati-hati Rower, tanpa menoleh ke belakang, Jiang Rou tahu bahwa suara yang dikenalnya itu adalah rekan Taonya yang bernama Cao Xiong. Pada saat ini, ribuan meter jauhnya, Cao Xiong, jenius dari Istana Jiwa Abadi, menebas kepala murid jimat dengan pedang, dan bergegas menuju Jiang Rou seperti orang gila. Karena dia mengetahui bahwa Xiao Qingxuan tiba-tiba turun dari langit, membawa pedang kekuatan kuno, menyerang Jiang Rou. Jiang Rou tidak bisa menghindar tepat waktu, dan seluruh lengan kanan yang memegang pedang itu dipotong oleh Xiao Qingxuan. Dan pada saat yang sama Sangguan Bingbing yang menyemburkan darah dari leher, melesat dengan cahaya melintas, dan ujung pedang yang dingin menembus tenggorokan Jiang Rou dalam sekejap. Uci, Xiao Qingxuan, yang jatuh dari langit, muncul entah dari mana dari belakang Jiang Rou, memegang pedang dengan aliran darah, menusuk dari punggung Jiang Rou, secara akurat menembus jantungnya, dan menusuk keluar dari dadanya. Rower, tidak, ucap dari Cao Xiong berteriak dengan suara yang menyayat hati, kalian berdua bajingan Huang Fu Shengzong, aku akan mencabik-cabik kalian, ucap dari Cao Xiong. Rambut Cao Xiong berkibar, dan dia hendak menyerang Xiao Qingxuan dan Sangguan. Ketika langit menutupi Bingbing, Jiang Rou memuntahkan darah, menatap mata Cao Xiong yang enggan, menjadi apatis, dan mati karena marah. Bingbing, bunuh dia, ucap dari Xiao Qingxuan. Setelah Xiao Qingxuan meninggalkan kata-kata kepada Sangguan Bingbing, bukannya mundur, dia maju dan membunuhnya di Cao Xiong. Pada saat ini, di luar jurang Dewa Pemakaman, Kesinyi, yang masih terluka, menunjukkan kekuatan yang luar biasa.
Sosoknya yang cantik baru saja melintas melewati seorang murid dari Sekte Abadi-Abadi dan murid dari Istana Jiwa Abadi dan para murid tenggorokannya terpotong sampai mati. Dia seperti dewa yang kejam, menuai nyawa musuh. Puci-puci. Pada saat ini, Zhao Xiguang, murid jenius dari Istana Abadi Jiwa, setelah membunuh dua murid artefak dengan dua pedang, memandang Pan Hanxing yang membunuh murid-murid Huang Fu Shengzong tidak jauh, dan berteriak, "Rekan Daois Pan, aku akan membantumu, ayo membunuh mereka bersama-sama," ucap dari Zhao Xiguang. Pan Hanxing adalah orang kuat dari Sekte Abadi-Abadi. Pada saat ini, lebih dari 8 murid Sekte Huang Fu meninggal di tangannya. Oke, setelah Pan Hanxing menjawab, bersama dengan Zhao Xiguang, mereka menyerang ke Xinyi, yang masih terluka. Xinyi memegang pedang panjang yang berdarah dan menebas kepala dua murid itu. Xiguang, dia sebenarnya tidak mundur tetapi maju, dan memimpin dalam meluncurkan serangan. Xinyi hati-hati, ucap dari Huang Fu Tingfeng. Pada saat ini, Huang Fu Tingfeng, yang bertarung bersama Jun Buping untuk mengalahkan pembunuhan Ru Yanchen, memandang ke Xinyi, yang berjarak ratusan kaki, dengan cemas. Huan Fu Tingfeng tahu bahwa cedera ke Xinyi belum sembuh, dan dia khawatir ke Xinyi bukan lawan keduanya. Uci. Huang Fu Tingfeng mendengar pedang di kaki kanan Ru Yanchen, meninggalkan luka sedalam tulang yang dalam, dan berkata dengan keras, "Jun Buping, tangani dia dulu, dan aku akan membantu Xinyi," ucap dari Huan Fu Tingfeng. "Oke, pergi saja, sudah waktunya pahlawanmu menyelamatkan keindahan," ucap dari Jun Buping tersenyum. Huang Fu Tingfeng tidak menjawab, dan segera berubah menjadi bayangan, dan berjalan menuju ke Xinyi. Nama keluarga Jun. Sekarang kamu satu-satunya, kali ini mari kita lihat bagaimana tuan muda ini membunuhmu, ucap dari Ru Yanchen. Ketika mata Ru Yanchen merah dan meraung, tiba-tiba, sebuah suara menghina terdengar, "Benarkah? Kemudian tambahkan aku," ucap dari Baili Longtian tiba-tiba datang. Saat berikutnya, Baili Longtian, yang lengan kanannya tidak bisa bergerak, pedang di tangan kirinya sudah muncul di depan Jun Buping, dan dia berkata dengan tegas, "Junior Brother Jun, ayo," ucap dari Baili Longtian. Pada saat yang sama, dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, ketika Mu Mengyi dan yang lainnya bertarung dengan musuh, ekspresi Tan Yun sangat serius ketika dia mengetahui bahwa Nangong Yukin tidak dalam formasi pedang. Karena Tan Yun tahu kekuatan Nangong Yukin dan perkiraan, kekuatan Mu Mengyi dan yang lainnya. Dalam hati Tan Yun, Nangong Yukin di luar formasi pedang tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara musuh dan kita selain dirinya sendiri. Tan Yun khawatir bahwa Mu Mengyi dan Sue Zian tidak aman, dan segera memutuskan untuk membuat keputusan cepat, dan kemudian meninggalkan formasi pedang untuk membantu Mu Mengyi dan yang lainnya. Pada saat ini, lebih dari 2.700 orang dalam formasi pedang menginjak pedang terbang, dipimpin oleh Liu Danwen, jenius dari Istana Jiwa Abadi dan Guo Biyun dari Sekte Abadi-Abadi. Liu Danwen menatap Tan Yun, rasa dingin di matanya yang indah berkobar. "Tan Yun, bagaimana jika kamu memiliki formasi pedang saat itu, ketika kamu bertarung melawan gadis suci istanaku, itu juga dalam formasi pedang? Akibatnya, kalian berdua bukan pecundang. Hari ini, para murid istanaku, dan sesama Taois dari Sekte Abadi-Abadi, dapat membunuhmu dengan satu pedang," ucap dari Liu Danwen. Pada saat ini, Guo Biyun, yang mengkhawatirkan Ru Yanchen di luar formasi, memimpin dan memerintahkan dengan tajam, para murid Sekte Abadi-Abadi mematuhi perintah, "Sekarang mari kita serang dan bunuh Tan Yun bersama-sama," ucap dari Guo Biyun. "Iya, kakak senior Guo," para murid menjawab. Pada saat ini, tanpa menunggu semua orang mengambil tindakan, Tan Yun memimpin. Di bawah mata semua orang yang tidak dapat dipercaya, Tan Yun naik ke udara tanpa menginjak pedang terbang, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Gelombang angkasa," ucap dari Tan Yun. Suara ombak yang bergelombang, tiba-tiba, gelombang transparan yang diubah oleh kekuatan luar angkasa, dengan gelombang besar yang pasang surut, melahap lebih dari 2.000 orang dalam kehampaan. Sebelum gelombang ruang tiba, Guo Biyun merasakan kekuatan ikatan ruang yang besar datang ke arahnya.
Dia buru-buru mengingatkan, lari dari sini dan serang Tan Yun bersama-sama, ucap dari Guo Biyun. Mereka langsung menaiki pedang terbang ke udara, dan seketika, ribuan cahaya pedang berwarna-warni dan mendominasi menebas ke arah Tan Yun dengan kecepatan tinggi, luasnya sangat spektakuler. Pada saat yang sama, ada juga kuali agresif besar, tombak dengan pegangan, lonceng besar, dan bayangan kapak besar, dengan momentum yang kuat, menyerang Tan Yun. Namun, ribuan serangan belum mengenai Tan Yun. Setelah gelombang ruang menenggelamkan Tan Yun, ia bergegas menuju semua orang seperti kilat, melanda semua orang. Segera, serangan yang awalnya dengan kekerasan, itu melambat beberapa kali di bawah kendali gelombang ruang, dan dengan mudah dihindari oleh Tan Yun. Tan Yun terbang ke langit, bergegas keluar dari permuka gelombang ruang, dan berdiri di atas kehampaan, jubah putihnya bergerak tanpa angin, dan rambutnya terbang seperti dewa pembunuh yang turun ke dunia. Jurang kematian, ucap dari Tan Yun. Segera, bintik hitam seperti sebutir beras muncul di kehampaan yang kacau di atas kepalanya. Segera, bintik hitam itu tiba-tiba meningkat 10 juta kali ketika semua orang ketakutan. Itu seperti jurang dengan diameter ribuan kaki, dan itu seperti pusaran besar, membuka mulut kematian bagi semua orang di gelombang ruang di bawah. Di jurang kematian yang seperti pusaran, bilah kematian yang panjangnya 1 kaki, seperti ikan hitam yang kejam dan tak berujung, menempati seluruh jurang kematian. Kekuatan setiap bilah kematian meningkat 11 kali lipat dalam formasi pedang ilahi Hongmeng. Tujuan Tan Yun sangat jelas, dia ingin mengikat semua orang dengan gelombang ruang, memperlambat tindakan semua orang, dan kemudian menggunakan jurang kematian yang paling kuat untuk dengan cepat melahap musuh dan membuat musuh mati. Apa ini? Ini sangat menakutkan. Kakak senior Guo, apa yang harus kita lakukan? Kakak Liu, ucap dari para murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Suara pertanyaan ketakutan datang ke telinga, dan Liu dan Wen menekan kepanikan di hatinya, dan memerintahkan, murid Istana Jiwa Abadi terus serang Tan Yun. Selama Tan Yun terbunuh, maka serangannya pada kita akan mengalahkan diri sendiri. Pada saat ini, Guo Biyun buru-buru berkata, murid Sekte Abadi-Abadi, ikuti aku untuk menyerang atribut kematian. Berhenti melakukan perjuangan yang tidak berguna, dan biarkan aku membuat kalian mati, ucap dari Tan Yun berteriak, dan tiba-tiba, kecepatan jurang kematian meningkat tajam, menukik, dan setelah memasuki gelombang ruang, kecepatannya tidak berkurang, dan ratusan orang dilahapnya. Setelah ratusan orang memasuki jurang kematian, daging dan darah terbang dan darah berceceran, dan bilah kematian yang tak berujung mencekik dan memotong semua orang dengan kecepatan ekstrim. Tidak, Senior Guo, tolong bantu. Senior Liu, tolong bantu kami, ucap dari para murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 500 orang terbunuh. Di antara mereka, beberapa murid yang kuat akan bergegas keluar dari jurang kematian, dan bilah kematian menembus dada mereka dan menebas kepala mereka. Saat ini, kehampaan bergetar, jurang maut menyelimuti seluruh kerumunan lagi. Lebih dari 2.100 murid, termasuk lebih dari 300 orang, tertelan ke dalamnya, dan mereka mengeluarkan duka yang menusuk hati, mati-matian berusaha melarikan diri dari jurang kematian. Namun, di bawah bilah kematian yang padat, semuanya hilang. Menolak dan perjuangan semuanya sia-sia, dalam nafas, semua mati. Langkah ilahi Hongmeng. Sosok Tan Yun berkedip, menghindari satu demi satu serangan dan bergegas ke gelombang ruang, dalam benaknya, jiwa api menari-nari keluar dari alis. Tan Yun memegang pedang suci Huowu. Segera, Huowu, yang berukuran 3 kaki 3 inci, menjadi sekitar 10 kaki. Swiss. Puci, puff. Tan Yun, yang telah melakukan langkah ilahi Hongmeng, melesat di samping kerumunan dengan kecepatan tinggi, dan setiap kali dia mengayunkan pedang, beberapa musuh dipenggal. Ini adalah pembantaian sepihak tanpa ketegangan apapun. Dalam gelombang ruang, kecepatan gerakan semua orang 3 kali lebih lambat, dan mereka tidak bisa menghindari serangan Tan Yun sama sekali. Wow, darah itu seperti hujan,
bersama dengan potongan-potongan mayat yang dimutilasi jatuh ke udara. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 2.100 orang dibantai, dan tidak ada yang selamat. Tan Yun menginjak kehampaan, dan dalam satu pikiran, pedang Huowu, yang panjangnya hampir 10 kaki, menjadi ukuran aslinya lagi. Pada saat ini, di tanah di bawahnya, ada mayat tergeletak di tanah, dan itu terlihat sangat menakutkan. Pada saat yang sama, di luar formasi pedang ilahi Hongmeng, di kaki gunung di sisi barat pintu masuk ke jurang pemakaman para dewa, Nangong Yukin bertarung melawan Mu Mengyi dan Sue Zian tanpa kehilangan apapun. Pada saat ini, rambut kulit ketiga wanita itu berserakan, dan tubuh mereka yang halus dan lembut telah menderita berbagai tingkat luka pedang. Ada 6 luka di lengan Nangong Yukin yang lembut dan tanpa tulang, dan darahnya berdeguk. Dia masih melepaskan cahaya pedang, hanya memaksa Sue Zian kembali. Mu Mengyi muncul di atasnya, dan menebaskan pedangnya. Dan Jun Buping kini sedang menghindari jarum terbang senjata tersembunyi milik Ruyan Chen di lapangan berumput 3 mil jauhnya dari ketiga gadis itu, lalu memutar tubuhnya di udara dan mengenai dada Ruyan Chen dengan tendangannya, retak. Ketika Ruyan Chen menyemburkan darah dan terbang terbalik seperti karung pasir, sosok Bai Li Longtian melintas, dan dia mengayunkan pedang di tangan kirinya, bilahnya berdiri, dan menamparkan wajah Ruyan Chen, plop. Tepat ketika Ruyan Chen jatuh ke tanah, sosok tampan Bai Li Longtian muncul di depannya, menginjak dada Ruyan Chen dengan kakinya, dan memegang pedang di lehernya. Bai Li Longtian berkata kata demi kata, mulai sekarang, jika kamu berani bergerak, aku berjanji akan membuatmu menyesal seumur hidupmu, ucap dari Bai Li Longtian. Setelah itu, Bai Li Longtian memandang Jun Buping dan berkata, biarkan dia tinggal kepadaku, kamu pergi dan bantu junior sister Sangguan, ucap dari Bai Li Longtian. Oke, Jun Buping segera berbalik dan menuju pintu masuk jurang pemakaman para dewa. Ketika Jun Buping datang ke Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan baru saja bergabung untuk membunuh Cao Xiong dari Istana Jiwa Abadi. Pada saat ini, Sangguan Bingbing memiliki luka yang mengejutkan di betisnya, dan leher Xiao Qingxuan dipenuhi darah. Untungnya, tidak ada masalah serius. Jelas, Cao Xiong layak menjadi murid jenius pintu dalam dari Istana Jiwa Abadi, dan melukai kedua putri cantik sebelum dia meninggal. Qingxuan, Bingbing, apa kalian baik-baik saja? Ucap dari Jun Buping memandang Sangguan Bingbing dengan sedih dan bertanya. Sangguan Bingbing tersenyum, aku baik-baik saja, ucap dari Sangguan Bingbing. Aku juga baik-baik saja, ucap dari Xiao Qingxuan. Wajah Xiao Qingxuan pucat, dan hatinya tetap hidup. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, dia akan dipenggal oleh Cao Xiong. Ah! Pada saat ini, jeritan terdengar. Mereka bertiga melihat sekeliling, tetapi melihat bahwa pria gemuk besar Lu Ren ditusuk kaki kanannya dengan tombak dalam pengepungan Li Miaoxin dan 10 murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Aku akan membunuhmu, ucap dari Lu Ren. Mata Lu Ren sangat tajam, seolah-olah dia telah melupakan rasa sakitnya, kaki kanan yang terluka itu bukan miliknya, dan dia membunuh semua orang. Bingbing, pergi dan bantu Mu Mengyi dan Sue Zian berurusan dengan Nangong Yukin. Jun Buping segera berkata, aku akan membersihkan yang di sini, ucap dari Jun Buping. Oke, Sangguan Bingbing memegang pedang terbang, dan melesat pergi. Setelah beberapa kilatan, Sangguan Bingbing muncul di samping Mu Mengyi dan Sue Zian, dan bertarung melawan Nangong Yukin bersama-sama. Serang, ucap dari Xiao Qingxuan menginjak pedang terbang dan turun dari langit. Satu demi satu, sinar pedang kekuatan kuno membunuh musuh yang mengepung Lu Ren. Setelah itu, mereka berurusan dengan Li Miaoxin dengan Lu Ren. Setelah puluhan putaran, Li Miaoxin diserang oleh Xiao Qingxuan dan Lu Ren. Beri aku semua kematian, ucap dari Jun Buping. Mata Jun Buping merah, dan dia tidak lelah membunuh murid-murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Pada saat yang sama, beberapa ratus meter di utara pintu masuk jurang pemakaman para dewa, Huang Fu Tingfeng dan Kesinyi masih bertarung sengit dengan Pan Hanxing dari Sekte Abadi-Abadi dan Zhao Xiguang dari Istana Jiwa Abadi. Pada saat ini, Huang Fu Tingfeng ditutupi dengan lusinan bekas luka,
dan ada beberapa luka di kedua lengan dan kaki yang bisa dilihat jauh ke dalam tulang. Meskipun Kesinyi, yang belum pulih dari cedera aslinya, tidak memiliki trauma, jelas bahwa cedera internalnya telah kambuh sebulan yang lalu. Adapun Pan Hanxing dan Zhao Siguang, meskipun mereka berada di atas angin, mereka juga memiliki beberapa luka berdarah di tubuh mereka. Pada saat ini, formasi pedang ilahi Hongmeng tiba-tiba runtuh. Tan Yun menyingkirkan 11 pedang terbang senjata spiritual kualitas terbaik, dan memegang pedang Hongmeng Huowu merah menyala, dan membawa sinar pedang berapi-api, itu panjangnya 100 meter bagi Zhao Siguang. Saat Zhao Siguang menoleh, dia memblokir dengan pedangnya, tetapi pedang terbang, harta kelas atas di tangannya, dipotong oleh cahaya pedang yang berapi-api. Ah! Tidak! Zhao Siguang berteriak, dan ditelan oleh cahaya pedang yang berapi-api, dan seluruh tubuhnya terkoyak. Pada saat ini, Pan Hanxing baru saja menghindar, dan pedang Kesinyi tiba-tiba merasakan bahaya mendekat. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat satu kaki, dengan suara ledakan udara, menghantamnya dengan keras, dia tidak bisa menghindarinya. Pan Hanxing, yang tertangkap basah, melakukan yang terbaik dengan tangan kirinya dan menembaknya ke atas, mengenai kaki kanannya. Ah! Pan Hanxing berteriak, tangan kirinya menghadap ke kaki kanan yang lemah dan menyedihkan yang ditarik oleh Tan Yun. Tiba-tiba, kabut darah memenuhi udara. Setelah jari-jari yang terputus terbang, Tan Yun mengambil kepalanya dengan kejam. Bang! Kepala Pan Hanxing meledak, dan campuran merah dan putih tersebar di mana-mana. Di bawah kekuatan inersia yang sangat besar, mayat tanpa kepala itu mematahkan kedua kakinya dan jatuh ke genangan darah. Pada saat ini, Huang Fu Tingfeng dan Kesinyi memandang Tan Yun, dan kemudian menatapnya lagi, tidak jauh, kerangka lebih dari 2.000 orang berubah menjadi gelombang mengerikan. Mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa dalam sekejap, Tan Yun akan membunuh lebih dari 2.700 orang dalam formasi pedang. Jangan kaget, cepat singkirkan musuh lain, sebelum Tan Yun bisa menyelesaikan kata-katanya, dia berubah menjadi bayangan dan memenggal kepala seorang murid perempuan yang bertarung dengan murid jimat. Dalam 3 napas berikutnya, Tan Yun benar-benar membunuh satu orang dalam satu langkah. Setiap kali sosoknya berkedip, darahnya seperti pelangi, dan musuh mati. Proses pembunuhan Tan Yun sangat tenang, dan mengerikan dengan ketidakpedulian. Pada saat ini, Nangong Yuqin, yang dijebak oleh Mu Mengyi, Sue Zian, dan Sangguan Bingbing, tiba-tiba melihat mayat para murid Istana Jiwa Abadi tidak jauh dari Tan Yun. Tidak, tidak, ucap dari Nangong Yuqin berteriak. Nangong Yuqin patah hati, adegan terakhir yang tidak ingin dia lihat terjadi. Mati. Semua mati, ucap dari Nangong Yuqin. Air mata Nangong Yuqin mengaburkan pandangannya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa, kecuali dirinya sendiri, tidak ada murid Istana Jiwa Abadi yang selamat. Tan Yun, kamu sangat kejam, ucai dari Nangong Yuqin menangis memilukan, menyebabkan Tan Yun, yang berlumuran darah musuh tidak jauh, tercengang. Mendengar suara tangisan, Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Nangong Yuqin yang menangis dan memar, matanya yang acuh tak acuh berubah sedikit. Pada saat ini, cahaya Mu Mengyi berkedip, memegang pedang di alis Nangong Yuqin. Hampir pada saat yang sama, kelima Sue Zian datang bersama-sama, memegang pedang mereka di leher Nangong Yuqin, Sangguan Bingbing memegang pedang di dada Nangong Yuqin. Mata Tan Yun tertuju pada Nangong Yuqin, berpikir bahwa dia telah menyelamatkannya sebelumnya, tetapi menembus dadanya oleh pedangnya, dan matanya menjadi acuh tak acuh lagi. Dia melihat Nangong Yuqin yang berduka, tanpa jejak belas kasihan, tanpa jejak turbulensi. Mengyi, bawa dia ke sini, ucap dari Tan Yun dingin. Mata indah Nangong Yuqin penuh dengan air mata, dia menatap mayat teman sekelasnya dengan sedih, dan berkata dengan dingin, Tan Yun, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mempermalukanku, ucap nol dari Nangong Yuqin. Setelah itu, Nangong Yuqin tiba-tiba bergegas ke depan, dia ingin pedang panjang Mu Mengyi menembus alisnya. Saya ingin Sangguan Bingbing memegang pedang di dadanya dan menusuk jantungnya sampai mati.
Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memilih untuk bunuh diri, ingin mempertahankan martabat terakhirnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.